Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah I am fine too. Thank you. Sobahul khair. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair aidon. Baik anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini bisa bertemu kembali dengan Ustazah Uyun dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar dengan materi yang baru ya anak-anak. Apa itu? Hari ini kita akan belajar tentang ide pokok paragraf. Seperti biasa, sebelum Ustazah Uyun mulai mengajak anak-anak untuk belajar, ayo tersenyum dulu ya. 1, 2, 3, senyum. Supaya bahagia, ilmunya mudah masuk ke dalam otak. Nah anak-anak punya cita-cita kan? Kemarin ketika mau memasuki kelas 6, anak-anak diminta ustadz-ustadzah wali kelas untuk menuliskan sebuah cita-citanya di dalam gambar kan? Nah anak-anak tahu nggak, untuk meraih cita-cita yang anak-anak tuliskan, anak-anak butuh kerja keras, anak-anak butuh kesabaran, dan anak-anak tentu saja butuh keikhlasan dalam menuntut ilmu, sabar, ikhlas, dan terus berusaha mendengarkan segala materi yang disampaikan ustadz-ustadzah, baik dalam video ataupun Zoom. Karena saat ini masih dalam masa pandemi, jadi anak-anak bersabar ya jika belajarnya hanya melalui video dulu. Baiklah kalau begitu, karena dirasa Ustazah Uyun cukup pengantarnya, kita mulai belajar ya. Anak-anak, tahu nggak sih ide pokok itu apa? Insya Allah anak-anak sudah menerima materi ide pokok di kelas 4 dan kelas 5. Tapi ada sedikit perbedaan materi yang akan disampaikan Ustazah di kelas 6 ini. Ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Sedangkan ketika anak-anak belajar di kelas 4 dan kelas 5, anak-anak menerima ide pokok itu adalah kalimat yang berada di awal paragraf. Nah, di sini Ustazah tekankan kembali ya, ide pokok itu adalah inti dari sebuah paragraf, bukan kalimat yang tertulis di awal paragraf. Kalau kalimat yang tertulis di awal paragraf itu disebut kalimat utama. Coba kita lihat, kalimat utama dengan ide pokok itu apa sih bedanya? Ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf ditulis dengan menggunakan bahasa sendiri. Ide pokok berbeda dengan kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang terletak di awal atau akhir paragraf. Kalimat utama ditulis sama persis dengan yang ada di paragraf. Nah, tentu saja hal itu berbeda dengan ide pokok. Anak-anak, jika ingin menemukan ide pokok, anak-anak tidak bisa langsung menyalin kalimat yang ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Melainkan, anak-anak harus membaca semua paragraf, kemudian menyimpulkan sendiri isi atau inti dari paragraf tersebut dan menuliskannya dengan bahasa anak-anak sendiri. Jadi maksudnya setelah anak-anak baca, kemudian anak-anak ambil intinya, anak-anak tulis menggunakan bahasa sendiri tapi dengan maksud yang masih sama dengan isi paragraf. Sampai di sini jelas? Baik, kalau sudah jelas kita akan lanjut pada slide berikutnya. Oke anak-anak, Ustazah akan menjelaskan 3 langkah menemukan ide pokok dengan mudah. Yang pertama, sudah pasti anak-anak nanti harus membaca paragraf dengan cermat. Yang kedua, anak-anak silahkan memberikan tanda pada kalimat yang dirasa penting saat membaca. Jadi ketika nanti anak-anak membaca kemudian menemukan informasi-informasi penting, silakan segera digarisbawahi atau diberi warna stabilo supaya tidak lupa. Dan yang ketiga terakhir,
menuliskan kalimat yang dirasa penting tadi menjadi satu kalimat. Gimana nih Us? Kan banyak kalimat, kok bisa hanya menjadi satu kalimat? Nah, inilah yang disebut ide pokok, mengambil inti dari banyak kalimat pada paragraf tersebut. Bagaimana caranya? Caranya silakan anak-anak gabung, anak-anak rangkum, anak-anak rubah menjadi bahasa anak-anak sendiri, tetapi tidak merubah isi atau maksud dari paragraf tersebut. Ini adalah contoh paragraf. Yuk kita baca bersama-sama dan kemudian kita cari ide pokoknya. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun berarti tidak bekerja, tetapi mendapatkan gaji. Dengan tidak berdinas lagi berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tidak akan terkena stres. Nah, itu tadi adalah contoh sebuah paragraf. Selanjutnya, kita akan mencari ide pokoknya. Jika anak-anak menganggap kalimat pertama yang berbunyi, orang yang akan pensiun tidak perlu stres sebagai ide pokok, itu adalah jawaban yang salah. Sekali lagi, awal paragraf atau kalimat akhir paragraf merupakan kalimat utama. Lantas, mana yang menjadi ide pokoknya? Kita lihat ya. Ide pokok dari paragraf tersebut berbunyi, tidak perlu stres saat menghadapi pensiun. Nah, ide pokok tersebut adalah rangkuman dari kalimat-kalimat yang ada di paragraf tersebut, mulai dari kalimat pertama sampai kalimat akhir. Sampai di sini, paham? Apa masih bingung ya? Insya Allah anak-anak sudah cukup jelas dengan pemaparan dari Ustadzah Uyun. Selanjutnya anak-anak akan langsung berlatih menemukan ide pokok dari 2 paragraf yang akan Ustadzah berikan kepada anak-anak. Semakin banyak anak-anak berlatih, maka anak-anak semakin mahir, mudah dan cepat menemukan ide pokok. Hari ini anak-anak akan berlatih menemukan 2 ide pokok dari paragraf berikut ini ya. Yang pertama ada teks tentang macau dan teks yang kedua tentang batik. Silahkan nanti dicari ide pokoknya. Jika sudah ketemu, silahkan ditulis yang rapi di buku tulis, kemudian difoto dan diunggah di link yang sudah Ustadzah tulis di slide. Link tersebut akan Ustadzah bagikan juga di grup kelas masing-masing. Ustadzah ingatkan kembali untuk pengumpulan tugas melalui link yang akan Ustadzah share di grup kelas masing-masing, bukan melalui WA ke Ustadzah. Sudah jelas anak-anak? Oke, Ustadzah rasa cukup ya pembelajaran hari ini. Setelah menonton video Ustadzah ini, silahkan anak-anak segera menyelesaikan tugasnya agar tidak menumpuk di belakang. Nah, apabila ada pertanyaan, anak-anak boleh WA ke Ustadzah. Tetapi harap bersabar ya, jika belum Ustadzah balas, pasti akan Ustadzah balas kok. Terima kasih anak-anak, tetap semangat ya. Don't forget to pray on time, don't forget to obey your parent, don't forget to read of Holy Quran, don't forget study hard, and always stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.